Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani aka huwal abtar. Wa qala aidan inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran bi kitabillah yauma halaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin.
Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukrillah, kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada Jumat hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada lain tujuannya kecuali ibadah kepada Allah. Demikian pula kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026 yang sudah bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Oleh karena itu sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, khatib pada kesempatan hari ini hanya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan bulan Zulqa'dah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Karena kita masih berada dalam bulan Zulqa'dah dan sudah mendekati bulan Zulhijjah. Yang kedua penjelasannya ini diambil dari dua buah ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi di awal khutbah. Yang pertama yang berkaitan dengan bulan Zulqa'dah. Ayatnya adalah surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahram fi kitabillah yauma halaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam 1 tahun itu bagi Allah telah menetapkan ada 12 bulan di mana diciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan yang suci di luar dari bulan suci Ramadan. Yang mana itu adalah yang pertama bulan Muharram, kemudian yang kedua bulan Rajab, dan yang ketiga adalah bulan Zulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Zulhijjah. Banyak orang di antara kita yang biasanya salah atau kurang memahami apa makna daripada dan keistimewaan daripada bulan-bulan Zulqa'dah itu. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa bulan Zulqa'dah adalah merupakan bulan yang suci. Kalau dia bulan suci berarti dia adalah bulan yang baik. Berarti salah anggapan di masyarakat yang mengatakan bahwa bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang kurang baik. Karena masih ada di antara umat Islam yang mengatakan bahwa bulan Zulqa'dah itu adalah kurang baik karena diterjemahkan dalam makna yang kurang baik, yaitu ulat tacipi atau bulan terjepit. Padahal bulan terjepit juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bagus. Yang mana bagusnya adalah bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang dijepit oleh 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya
Idul Adha pada bulan Zulhijjah. Ada beberapa keistimewaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Zulqa'dah ini. Yang pertama, pada bulan Zulqa'dah ini Rasulullah melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah 4 kali berumrah. Nah, jadi Rasulullah itu 4 kali berumrah dari 4 arah. Dan itulah yang menjadi mikat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. 3 di antaranya dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah. Yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah hanyalah umrahnya yang dilaksanakan bersamaan dengan ibadah haji. Berarti dia istimewa. Karena Rasulullah berumrah pada bulan Zulqa'dah. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari bulan Zulqa'dah itu adalah kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dalam bentuk kitab Taurat itu setelah pelaksanaan ibadah berdoa kepada Allah selama 40 malam. Dan 30 malam diantaranya dia laksanakan pada bulan Zulqa'dah, kemudian ditambah 10 hari di bulan Zulhijjah. Sehingga dia memperoleh petunjuk dari Allah, dan Nabi Musa adalah merupakan nabi yang memiliki keistimewaan, yaitu wa qallamallahu Musa taklima, dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga dari bulan Zulqa'dah ini adalah karena dia termasuk ashhurum ma'lumat, bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Terbukti saudara-saudara kita sudah di atas 50% yang sedang menuju Mekah atau Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir keistimewaannya adalah karena dia termasuk ashhurum yang disebutkan tadi dalam surat At-Taubah sebagai bulan-bulan yang suci, maka pada bulan ini kita diperintahkan untuk melakukan kebajikan dan sebaliknya dilarang untuk melakukan kejahatan, apalagi bermusuh-musuhan. Pada zaman Rasulullah yang dikenal sebagai suku-suku bangsa yang banyak berselisih, berperang antara satu dengan yang lainnya. Tapi pada bulan Zulqa'dah mereka berhenti untuk berperang. Sehingga itulah sebabnya sehingga diberi nama Zulqa'dah. Zulqa'dah itu maknanya adalah tinggal berdiam untuk mempersiapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan di antara kita semua tidak ada lagi yang salah memahami bulan Zulqa'dah ini, karena yang jelas adalah bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat dari surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar wasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita insya Allah tidak akan lama lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Kita yang tidak berangkat ke Mekah tentu akan melaksanakan perayaan Idul Adha. Lalu apa sesungguhnya itu Idul Adha? Idul Adha itu artinya adalah kembali berkurban. Kalau begitu berarti Idul Adha itu intinya adalah berkurban. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya saya, kata Allah,
telah memberi kalian itu nikmat atau rezeki yang banyak. Jadi katakan sedikit banyak rezeki kita. Apalagi kalau dibandingkan kita-kita dulu ini yang seusia saya yang sudah di atas 50 tahun, bisa membayangkan orang-orang yang sekarang kita saja dulu itu yang mau dimakan saja susah. Di rumah kalau ada motor, syukur-syukur alhamdulillah kalau ada, tapi yang banyak cuma sepeda. Kalaupun ada, bahkan ada orang yang tidak bisa walaupun sepeda, tapi kalau sekarang hampir semua rumah 1-2 motor, bahkan mobil. Berarti inna a'taina kal kausar. Sesungguhnya Allah itu memberi kita rezeki yang banyak. Oleh karena Allah memberi kita rezeki yang banyak, fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah Anda salat dan hendaklah kalian berkurban. Intinya Idul Adha itu adalah Idul Kurban. Marilah kita merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Faman kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala taqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu berkurban pada hari raya Idul Kurban, tapi dia tidak berkurban, maka tidak usah dia mendekati tempat pelaksanaan Idul Adha. Ayat ini, hadis ini dipahami oleh ulama 2 kelompok. Yang pertama mengatakan bahwa yang utama, yang perlu kita laksanakan pada hari raya Idul Kurban itu adalah kurban. Kalau mampu tidak berkurban pada tidak pergi, tidak usah pergi salah. Itu secara letterlet namanya atau harfiah. Golongan yang kedua yang mengatakan bahwa tidak. Ini hanya singgungan, peringatan bagi kita bahwa kalau kita mampu berkurban, hendaknya berkurban. Kalau memang mampu. Sekarang apakah ukuran kemampuan orang berkurban itu? Apakah yang dimaksud mampu berkurban itu adalah orang yang memiliki uang lebih, uang banyak? Kalau itu yang dikatakan mampu, saya kira tidak ada orang yang bilang uangnya lebih. Tidak ada. Tapi kalau kita mengukur ketakwaan, kita mengukur mau mencontoh kehadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir kita semua itu mampu untuk berkurban. Kenapa saya mengatakan demikian? Rasulullah itu tiap tahun berkurban. Bahkan pernah dalam 1 tahun dia berkurban 2 ekor kurban. Kemudian ditanya sahabat, kenapa disembelih 2 ekor ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, saya menyembelih 1 ekor untuk keluargaku, dan 1 juga saya sembelih untuk umatku di belakang yang mau berkurban tapi dia tidak mampu. Itulah Rasulullah. Padahal Rasulullah, apakah dia kaya? Jawabannya tidak. Apa buktinya adalah Rasulullah itu di rumahnya, tempat tidurnya itu terbuat dari tikar. Sehingga ketika dia bangun, ada bekas-bekas tikar di badannya. Bukan spring bed. Kemudian kamarnya Rasulullah tidak luas. Rumahnya hanya terdiri dari 2 petak. Tempat tidur, ruang tamu. Kemudian bagaimana kehidupannya Rasulullah? Rasulullah itu tidak memiliki banyak pakaian. Pakaiannya hanya beberapa helai. Dan semuanya warna putih. Dan yang dipakai dia meninggal itu adalah pakaian putihnya yang sudah hampir lusuh. Itu dalam riwayat Aisyah dijelaskan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah meninggal dunia itu dalam keadaan tidak meninggalkan harta warisan. Tapi dia mampu untuk berkurban.
Makanya dikatakan la yaqbalullah luhumahu wala dimahum walakin yaqbalullah at-taqwa minkum. Bukan daging, bukan darah yang akan diterima oleh Allah, tapi yang akan diterima oleh Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka kalau ketakwaan ukurannya adalah, maka insya Allah kita pasti akan mampu untuk berkurban pada tahun ini. Insya Allah. Masih lama lagi. Masih ada kurang lebih 20 hari lagi, ya tidak sampai 20 hari karena hari ini sudah tanggal 8. Ya kemungkinan besar lebarannya itu adalah tanggal 27, 19 hari lagi. Kita akan memasuki Idul Kurban. Marilah kita merenungkan ayat dari surat Al-Kautsar dan marilah kita merenungkan hadis yang saya bacakan tadi supaya betul-betul tergugah hati kita untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.